Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, kali ini saya akan menyampaikan rahasia kalimat tauhid, yang mana rahasia kalimat tauhid ini mempunyai fungsi untuk segala macam urusan dan juga bisa mewujudkan segala hajat daripada sahabat-sahabat sekalian. Bukankah kita tahu bahwa kalimat tauhid itu adalah kalimat yang sangat luar biasa dan tiada tandingannya? Sebagaimana di dalam ilmu syariat bahwa kalimat la ilaha illallah, orang yang kafir 70 tahun pun ketika mengucapkan la ilaha illallah, dia akan hilang kekafirannya selama 70 tahun tadi. Begitu juga surga dan neraka itu diciptakan karena adanya kalimat la ilaha illallah. Orang yang menentang kalimat la ilaha illallah akan dimasukkan ke neraka. Sebaliknya la ilaha illallah ketika diimani, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah la ilaha illallah adalah miftahul jannah, kunci daripada surga? Jannah itu artinya adalah hal-hal yang nikmat, yang enak. Makanya ketika kita memahami ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang selalu diiyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar pada halaman ke-146 disampaikan, idza aradta syai'an minal hajat, ketika engkau menginginkan sesuatu dari beberapa hajat, fatmum ila kalimatit tauhidih, maka hendaklah kalian menghimpun kalimat tauhid. Artinya menghimpun yaitu menggabungkan kalimat tauhid dengan nama Allah yang nantinya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sahabat-sahabat sekalian. Isman min asma'illahi ta'ala munasiban limuradika, yaitu fatmum ila kalimatit tauhid isman min asma'illahi ta'ala munasiban limuradika, yaitu kita disuruh menghimpun kalimat la ilaha illallah dengan salah satu nama dari nama-nama Allah yang berkaitan atau yang cocok dengan hajat atau maksud daripada sahabat-sahabat sekalian. Wadawim alaihi, dan hendaklah mewiridkannya secara dawam. Artinya memperbanyak menzikirkan itu kalimat tauhid dengan nama Allah yang sesuai dengan hajat sahabat-sahabat sekalian. Bihuduril qalbi, dengan kita betul-betul menghadirkan hati. Artinya ketika kita berzikir la ilaha illallahul aziz, la ilaha illallahul aliyu, la ilaha illallahul azim, itu kita betul-betul mendatangkan hati kita bahwa kita itu hadir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna hajataka tukdo, maka sesungguhnya hajat kalian itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mithlu antakulah, ini sebagai contoh, la ilaha illallahur razzaq, la ilaha illallahur razzaq fi talabir rizqi. Jadi ketika kita menzikirkan la ilaha illallahur razzaq, maka ini tujuannya adalah untuk litausi'ir rizki atau lijalbir rizki, untuk mendatangkan rizki dan mengumpulkan rizki, sehingga kita oleh Allah rizkinya dari segala arah ini akan dibuka dan diperlancar. Ini ketika contohnya hajat kita
untuk ditauzi'ir rizki, untuk memperluas, memperlancar, memperlebar urusan masalah rezeki. La ilaha illallahul mu'izzu. Ini contoh yang kedua. La ilaha illallahul mu'izzu fi tolabil izzi wal jah. Ketika sahabat-sahabat sekalian dalam keadaan hina, dalam keadaan derajat ada di titik terendah, maka hendaklah memperbanyak la ilaha illallahul mu'izzu. Maka dengan demikian Allah akan mengangkat secara pasti derajat daripada sahabat-sahabat sekalian. Ini ketika sahabat-sahabat menginginkan supaya kehidupannya yang awalnya dari hina menjadi mulia, yang awalnya di bawah menjadi di atas, yang awalnya dihina akan menjadi mulia, maka hendaklah sahabat-sahabat sekalian memperbanyak la ilaha illallahul mu'izzu fi tolabil izzi wal jah, untuk mendatangkan kemuliaan dan untuk mendatangkan derajat yang tinggi di hadapan para manusia, utamanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la ilaha illallahul alimu. Nah, ini contoh kalimat tauhid yang digabungkan dengan nama Allah Al-Alimu. Ini adalah untuk fi tolabil ilmi, untuk mendapatkan ilmu apapun itu, maka dengan memperbanyak la ilaha illallahul alimu, maka di dalam proses belajar, di dalam menginginkan suatu ilmu, maka oleh Allah akan diberikan ilham yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sahabat-sahabat, ini penting kita ketahui dan kita fahami. Makanya ketika sahabat menginginkan sesuatu, tidak perlu banyak riyadhah, cukup zikirkan kalimat tauhid dan disesuaikan dengan nama Allah untuk apa hajatnya. Misalkan untuk rezeki, tadi contohnya la ilaha illallahur razzaq. Untuk ketika kita menjadi hidup mulia, la ilaha illallahul mu'izzu. Ketika kita untuk urusan mencari ilmu, maka la ilaha illallahul alimu. Ini ketika kita menginginkan untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la ilaha illallahul wadudu fi tolabil wuddi wal muhabbah. Dan ketika sahabat-sahabat sekalian ingin dicintai, ingin memuhabbai seseorang supaya jatuh cinta kepada sahabat-sahabat sekalian, maka perbanyaklah zikir la ilaha illallahul wadudu. Al-wadud adalah sang maha pencinta. Oleh sebab itu, jika sahabat-sahabat sekalian ingin memuhabbai, ingin membuat seseorang jatuh dan tunduk cinta kepada sahabat-sahabat sekalian, maka bacalah la ilaha illallahul wadudu. Selanjutnya, wa la ilaha illallahul muntakim. La ilaha illallahul muntakim. Al-muntakim ini adalah zat yang membalaskan. Jadi jika sahabat-sahabat sekalian didolimi oleh orang lain, dan sahabat-sahabat sekalian tidak mampu untuk membalasnya atau menolak daripada kedolimannya, maka sahabat-sahabat sekalian perbanyak la ilaha illallahul muntakim, la ilaha illallahul muntakim, la ilaha illallahul muntakim. Maka lihatlah apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang mendolimi sahabat-sahabat sekalian. Ini adalah rahasia kalimat tauhid ketika kita gabungkan dengan nama-nama Allah atau yang kita kenal dengan nama Asmaul Husna. Ketika sahabat-sahabat sekalian misalkan ingin dikasihani, maka perbanyak Bismillahirrahmanirrahim atau la ilaha illallahur rahman. Ketika ingin disayangi, la ilaha illallahur rahim. Atau ketika ingin dicintai, membuat seseorang jatuh cinta, la ilaha illallahul wadudu. Ketika sahabat-sahabat sekalian ingin dibuka mata hatinya, ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Allah dengan melewati hati dibuka,
maka perbanyaklah membaca la ilaha illallahul fattah. Ketika sahabat-sahabat sekalian ingin mengetahui hal yang sifatnya batiniah, maka perbanyaklah membaca la ilaha illallahul batin. Hal ini terdapat di dalam kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar, rahasia gabungan kalimat tauhid dengan nama Allah atau Asmaul Husna. Sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat dan jangan kecil hati, buktikan dan tunjukkan bahwa sahabat-sahabat sekalian mampu untuk melaksanakannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.